Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan gue Irman dan selamat datang kembali di Chemistry, cerita mistis para pendaki. Masih dalam cerita petak umpet, teror penunggu Arjuno. Seperti yang sudah kita ketahui di part sebelumnya, Yanto dan Banyu tengah berada di hutan yang benar-benar belantara, alas Lali Jiwo. Ya, mereka tengah disembunyikan oleh penunggu gunung tersebut demi mendapatkan banyu yang telah ditandai. Makhluk tersebut sengaja mengurung mereka di sana, mengunci, meneror, menyerang mentalnya, sampai mereka benar-benar berada di titik nadir, melupakan jiwanya, sehingga makhluk itu dengan mudah menguasai raganya dan menjadikan Banyu sebagai suaminya. Sementara Banyu dan Yanto tengah bertahan hidup, Dadang, Maya, tim SAR beserta Pak Desemo melakukan misi pencarian, menyisir setiap sudut gunung tersebut. Dan kali ini kita akan memakai sudut pandang Dadang. Tapi seperti biasa, sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa like, comment, dan share video ini, subrek dan nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan part-part selanjutnya. Aku menerobos rumput-rumput liar. Malam sudah hampir pagi, namun belum kutemukan juga kedua temanku yang hilang. Suaraku sudah serak, serta mataku sudah bengkak karena terlalu lama menangis. Baru kali ini aku menangis di depan umum. Dan baru kali ini juga aku merasa sangat bertanggung jawab atas hilangnya dua sahabatku itu. Jujur saja perasaan ini sangat membebaniku. Kulihat Maya mengekor di belakangku. Padahal sudah sedari awal aku menyuruhnya untuk stay saja di pos 1 bersama Cecep dan Rina. Namun Maya enggan dan memaksa untuk tetap ikut dalam pencarian. Bebanmu biar sebagian ada di aku, Dang. Kalau kamu sendiri yang menanggung beban itu, pasti terlalu berat untukmu. Ini permintaan seorang teman, Dang. Jadi jangan ditolak ya. Jujur saat mendengarnya saja aku sangat terharu. Jadi disinilah aku bersama Pak Desemo, beberapa tim SAR juga Maya, berfokus mencari Banyu dan Yanto di tempat mereka terakhir terlihat. Namun sudah sedari tadi kami bolak-balik mencari, masih belum membuahkan hasil sama sekali. Pak, pencarian dilanjutkan esok siang saja, biar kita ada waktu beberapa jam untuk istirahat, ucap Pak Ilham selaku ketua tim SAR yang ikut membantu kami. Ya sudah, kita bikin perapian saja di sekitaran sini. Besok kita lanjutkan. Dan tolong ya Pak, agar ditambah lagi personilnya, ucap Pak Desemo. Pak Ilham pun mengangguk, pertanda beliau menyetujui permintaan Pak Desemo. Setelah kami kembali ke tempat di mana aku meninggalkan tenda untuk Banyu dan Yanto, kami pun segera membuat perapian. Kutatap wajah Maya yang sayu. Masih terlihat sisa air mata di wajahnya. Pastilah sedari kami masuk hutan tadi, dia menyembunyikan tangisannya dalam gelapnya malam. Mai, istirahat ya, biar besok lebih segar untuk melanjutkan pencarian Banyu dan Yanto. Dang, katanya aku yang mengundang bahaya karena aku membawa baturku ke sini, keluh Maya. Aku menatap Maya lekak. Ternyata itulah yang sedari tadi menjadi beban pikiran Maya. Aku kembali teringat kata Pak Desemo di rumahnya sewaktu itu. Salah satu di antara kami ada yang membawa batur, dan ternyata Mayalah yang dimaksud Pak Desemo. Apa sebelum melihat Banyu, makhluk itu melihat baturku? Atau hanya kebetulan saja Banyu melihat dia, terus Banyu suka padanya? Aku gak tahu, Mai. Bisa saja seperti itu. Dan kalau mereka dibawa makhluk itu, kamu bisa bantu aku gak? Aku yang mendengar permintaan Maya pun mengerutkan kening. Walaupun akhirnya aku pun mengangguk. Apapun akan kulakukan asal kedua sahabatku bisa ditemukan kembali. Gimana cara aku membantumu, Mai? Kamu ngomong sama Pak Desemo kalau aku ingin memanggil batur penjagaku.
Aku bakal nyuruh dia nunjukin di mana Banyu dan Yanto berada, Dang. Kalau mereka di bawah makhluk itu, baturku pasti bisa nolong mereka, ucap Maya penuh semangat. Aku pun memandang lekat ke arah Maya. Sebenarnya aku ingin menyanggah, namun saat aku melihat sorot matanya yang sangat yakin dengan keputusan yang dia ambil, akhirnya aku pun mengangguk. Besoknya akan kubicarakan dengan Pak Desemo tentang masalah ini. Tak lama kemudian, aku mengajak Maya untuk segera beristirahat. "Dang, bangun," seru Pak Desemo sembari menepuk-nepuk tubuhku. Dengan sigap aku bangun di pagi ini, walau setelahnya kepalaku agak keliengan sedikit pusing. Rasanya baru saja aku tidur 2 jam, namun harus bangun lagi pagi-pagi sekali. Aku merasa senang karena kulihat di luar sana sudah berkumpul banyak orang yang akan ikut membantu pencarian. Syukurlah, dengan semakin banyak yang datang, maka akan semakin memudahkan kami untuk menemukan Banyu dan Yanto. Setelah nyawaku sudah terkumpul, aku kembali menemui Pak Desemo untuk menanyakan perihal pembicaraan yang kulakukan bersama Maya. "Pak D," sapaku sedikit ragu. Untuk menanyakan maksud Maya semalam sungguh sulit untuk kuutarakan. Selain menurutku yang tak masuk akal dalam logikaku, aku juga takut apa yang akan kusampaikan pada Pak Desemo terdengar seperti bualan. "Kenapa, Dang?" "Pak D, kemarin ada yang bilang kalau temanku disembunyikan makhluk halus. Terus Pak D juga bilang kan kalau yang mengundang bahaya adalah Maya. Jika yang mengundang bahaya itu baturnya Maya, apa nggak bisa baturnya itu membantu kita?" Ucapku mengutarakan unek-unek Maya kepadaku tadi malam. Kulihat Pak Desemo mengerutkan keningnya. Mungkin beliau tengah mencerna apa yang aku sampaikan tadi. "Gini loh, Dang. Pak D memang bisa melihat hal semacam itu, tapi nggak semua hal goib bisa Pak D lihat. Kalau batur Maya itu mudah dilihat karena dia selalu mengikuti Maya. Soal teman kamu yang katanya di bawah makhluk halus itu, jujur Pak D nggak tahu. Dan satu hal lagi, yang bisa memanggil batur itu hanya yang punyanya, Dang," ucap Pak Desemo menjelaskan. "Jadi Pak D nggak bisa bantu ya?" Tanyaku masih berharap. Namun aku harus menelan kekecewaan saat ku melihat ekspresi wajah Pak Desemo saat beliau menggelengkan kepala sembari menepuk bahuku. Kemudian beliau pergi menemui orang-orang yang ikut membantu pencarian hari ini. Dari jauh kulihat tatapan sayu Maya. Ya, dia sama kecewanya seperti diriku. Terlihat dari kerut di dahi dan garis lengkung di bibirnya. Sepertinya dia sudah memperhatikan percakapanku dengan Pak D tadi. "Maaf, Mai," ucapku saat sudah di depannya. "Gak bisa ya, Dang?" tanya Maya lesu. Aku pun mengangguk mengiyakan pertanyaan Maya. "Kata Pak D, hanya kamu yang bisa panggil baturmu, Mai." Maya pun terdiam lesu, lantas mengekor di belakangku saat ku ajak menemui orang-orang yang telah siap melanjutkan pencarian. Kali ini pencarian dilakukan semakin jauh, merambah pelosok hutan. Medan yang kami lalui pun semakin sulit. Dari jalan yang berlumpur hingga menyusuri tebing jurang kami lalui. Saat kami menyusuri tepi jurang, aku seperti mendengar seseorang memanggil-manggil namaku. Suara seorang perempuan yang membuat mataku mencari-cari sosoknya. Dan sungguh, di antara semak belukar, aku melihat sosok perempuan yang sangat cantik, tengah melambai dan tersenyum manis ke arahku. Perawakannya tinggi semampai, berkebaya hijau daun, dengan rambut hitam panjang tergerai ke belakang. Aku terpana dengan wajahnya yang teramat cantik itu, membuatku menghentikan langkah untuk sesaat. Lantas, setapak demi setapak mulai mendekatinya, sampai suara Maya mengagetkanku. "Dang!" teriak Maya sembari menarik lenganku sekuat tenaga. "Asem, mikir apa sih kamu?"
Kamu hampir jatuh ke jurang, Dang, ucap Maya yang panik. Aku lihat cewek seperti yang dilihat Banyu, Mai, ucapku tergagap. Maya pun menatapku lekat, seakan ingin memastikan apa yang kukatakan itu benar atau hanya bualan. Gimana kalau cara cewek itu menarikku ke bibir jurang sama seperti cara membuat Banyu hilang? Yanto hanya ngikutin Banyu, Mai. Maya pun menutup mulutnya, mencoba menelaah apa yang tadi aku katakan. Aku menatapnya tajam, sama tajamnya dengan tatapannya padaku. Mai, kalau Banyu kenapa-napa gimana? Aku takut dia masuk jurang atau semacamnya. Maya pun menggigit jarinya, seolah ikut merasakan ketakutan itu. Kita harus panggil Batur Kudang, ucap Maya tegas. Aku pun mengacak rambutku, hilang sudah akal sehatku. Mau panggil Batur, bagaimana caranya? Dia berbicara seolah dia tahu cara memanggil Baturnya. Sungguh semua ini seperti omong kosong belaka. Dang, kamu gak tahu caranya, Mai. Pak Desemoku aja yang tahu kalau kamu bawa Batur, pun gak ngerti cara manggilnya, apalagi aku, ucapku yang merasa kesal dengan intonasi tinggi. Tapi setidaknya kita usaha, Dang. Gak tinggal diam gitu aja. Sekarang orang tanpa makan dan minum hanya bisa bertahan selama 3 hari saja, Dang. Mereka gak bawa bekal apa-apa, Dang. Ini udah 2 hari. Kalau ada apa-apa sama mereka gimana? Ucap Maya sembari menahan isak tangisnya. Aku pun terdiam sejenak. Sungguh aku gak berpikir segitu jauhnya. Meski sedari kemarin Maya gak banyak bicara, rupanya dia terus berpikir tentang segala kemungkinan yang bakal terjadi sampai sebegitu jauhnya. Aku pun lantas mendekati Maya seraya merangkul bahunya. Maaf, Mai. Aku hanya gak mau kehilangan Banyu dan Yanto, Dang, ucap Maya sesenggukan. Iya, Mai, iya. Aku menepuk-nepuk bahu Maya, merasa sangat bersalah dengan nada bicaraku yang terlalu tinggi sehingga menyakiti hatinya. Setelah tangis Maya reda, aku pun mengajaknya meneruskan pencarian. Mai, aku tahu orang yang bisa nolong kita, Mai. Kamu tahu kan, istilah pohon pun juga punya telinga, ucapku memberi harapan. Iya, aku tahu. Cukup kamu tunjukkan orangnya dan bawa aku ke sana, ucap Maya penuh semangat. Aku mengangguk mengiyakan. Sungguh betapa bodohnya aku. Kenapa baru sekarang aku teringat? Jika beliau tahu tentang tradisi ngunduh mantu, sudah pasti beliau pun tahu bagaimana cara menanganinya. Baik, sampai sini kita beralih ke sudut pandang Banyu, di mana ia harus bertahan hidup dengan Yanto di alam sana. Aku meringkuk di bawah sebuah batu besar. Masih teringat jelas dalam ingatanku tentang kejadian semalam. Kejadian yang membuat kami berlari sangat kencang dan bersembunyi di balik batu ini karena merasa sangat ketakutan. Sampai akhirnya aku dan Yanto tertidur karena sangat kelelahan. Rasa lapar dalam perut membuatku terbangun dari tidur yang terasa panjang. Aku yakin hari sudah sangat siang, terlihat dari panasnya matahari yang menyengat kulit. Tok, bangun Tok. Yanto pun mengerjap-ngerjapkan matanya sebelum akhirnya menarik nafas panjang. Mungkin dia tengah merutuki semua kejadian yang sudah dialami. Mengetahui apa yang kami alami bukanlah mimpi buruk, namun sebuah realita yang harus dihadapi. Tok, aku lapar. Yanto pun menatapku kesal, dan sekali lagi aku harus menyabarkan diri atas perlakuannya. Mengetahui semua bermula dari kesalahanku yang aku perbuat, ditambah kejadian tadi malam seperti mimpi buruk bagiku. Tak pernah terbayang dalam benakku akan dikejar oleh begitu banyak makhluk mengerikan. Dan tak pernah terfikir olehku bila perjalanan yang awalnya menyenangkan akan berubah menjadi malapetaka bagi kami. Untung saja Yanto tak menukarku malam itu demi keselamatannya. Membayangkan untuk tinggal bersama makhluk itu di sini
sangat dan teramat sangat mengerikan. Yanto pun terduduk lalu mengawasi keadaan sekitar. Tak lama kemudian bangun setelah beberapa saat terdiam. "Ayo Nyu, aku seperti mendengar ada suara sungai tak jauh dari sini. Siapa tahu di sekitar sana ada sesuatu yang bisa kita makan," ucap Yanto seraya menarik tanganku. Aku pun mengikutinya dari belakang. Dan benar saja, tak lama berjalan kami pun melihat ada sungai di depan. Aku berhenti mengamati keadaan sekitar. Aku mengerutkan keningku saat melihat tebing menjulang di atasku. Tunggu. Kalau itu tebing, berarti ini adalah dasar jurang, batinku. Toh, apa kamu gak ngerasa kalau kita ada di dasar jurang? Harusnya kita ada di atas sana, toh, ucapku sembari menunjuk atas tebing. Sial, asem, ucap Yanto seolah mulai menyadari. Tenang toh, satu hal yang gak boleh hilang dari diri kita adalah akal sehat. Sebenarnya aku tidak saja meyakinkan Yanto, tapi juga sedang meyakinkan diriku sendiri. Apapun yang terjadi, pasti ada jalan keluarnya. Dan semua yang terjadi pasti ada titik terangnya. Yang penting kami telah menemukan sungai yang akan membawa kami ke arah pulang. Itulah keyakinan hatiku. Setelah sesaat menenangkan diri, Yanto berjalan mengikuti arah hilir sungai. Aku meminum beberapa teguk air sungai yang dingin untuk melepas dahaga. Terakhir kami makan dan minum saat berada di warung Goi Pasar Setan. Itu pun aku tak tahu apa yang sudah kami makan dan minum. Cukup lama kami berjalan, Yanto menghentikan langkahnya. "Uceng-uceng Nyu," teriak Yanto saat menemukan buah mungil berwarna merah. Aku tak tahu itu buah apa, semacam beri hutan mungkin. Sebenarnya sedikit takut kalau buah itu beracun. Namun saat Yanto yang memakannya seperti orang kesetanan, aku pun memberanikan diri memakan buah itu. Rasanya manis, sedikit masam dan berair, ucap Yanto seperti tengah bergumam lalu terisak. "Ada apa toh?" tanyaku yang heran saat melihat dia tiba-tiba menangis. "Terakhir aku makan ini saat bantu bapak bajak sawah, Nyu. Kalau aku nggak ada, lantas yang bantu bapakku siapa, Nyu? Beliau sudah tua, Nyu," ucap Yanto terisak. Aku yang mendengarnya pun tak kalah sedihnya, membuatku teringat keluargaku di rumah. Walau keluargaku tak seharmonis seperti keluarga teman-temanku yang lain. Terbayang dalam ingatanku tentang hal sederhana seperti teh hangat buatan ibu di saat malam hari ketika melihatku belum tidur. Ternyata bisa sangat semengangankan di saat seperti ini. "Ayo kita lanjut susuri sungai, Nyu." Dia pun mendahuliku berjalan, namun kembali menghampiriku saat dia lupa menggandeng tanganku. Sungguh hal itu membuatku seperti adiknya. Hari pun semakin sore. Walau masih lumayan terang, saat kami sampai pada rimbunan pohon bambu yang menutupi bibir sungai, membentuk jalan seperti sebuah terowongan. "Nyu, jongkok," ucap Yanto pelan, namun penuh penekanan sembari menunjuk ke arah sungai. Astaga, aku baru pertama ini melihat wanita setengah ular. Saat pertama melihatnya, aku sangat terpukau akan kecantikannya. Rambutnya panjang tergerai dan kulitnya kuning bersih. Sekilas melihat, dia nampak seperti seorang perempuan yang sedang mandi. Namun jika diperhatikan dengan seksama, separuh badannya itu adalah ular. Persepsiku yang tadinya terpukau karena kecantikannya berubah menjadi rasa takut yang teramat sangat. Terlebih saat langit telah menunjukkan semburat merah kekuningan, menandakan tak lama lagi akan menjadi gelap. Yanto pun menarik tanganku setelah sebelumnya menempelkan jari telunjuknya sebagai tanda aku harus diam. Kami pun perlahan merayap menjauhi bibir sungai untuk bersembunyi, menembus semak dan rerumputan dan terus berjalan dengan posisi berjongkok. "Nah,"
Suara wanita ular itu mengejutkan kami. Aku terbelalak ngeri saat tiba-tiba sosok itu muncul di depan kami. Aku rasa Yantolah yang lebih kaget karena dialah yang berjalan di depan. Sesaat pun hening, hanya terdengar suara deru nafas kami yang memburu karena kaget dan ketakutan. "Tolong, kami gak bermaksud mengganggu. Kami hanya lewat dan ingin pulang," ucapku memelas pada sosok itu. Sosok itu melata, perlahan merayap mendekati kami, berputar mengelilingi aku dan Yanto. Aku menahan nafasku saat sosok itu mendekatkan wajahnya tepat di depan mukaku, membuat sekucur tubuhku bergetar dicekam ketakutan. "Kalian sudah ditandai. Sayang, kalian bukan bagianku," ucap sosok itu seraya merayap kembali ke arah sungai. "Asem," umpat Yanto sembari menarikku untuk segera pergi, seakan sudah sangat muak dengan semua sosok yang telah dia temui. Aku pun mengernyitkan keningku. Bukankah semalam sudah kukatakan jika aku tidak mau tinggal di sini, dan sudah hilang juga sosok yang menginginkanku itu? Namun bagaimana mereka bisa tahu kalau aku telah ditandai? Pertanyaan itu terus bergumul di benakku sampai Yanto memberhentikan langkahnya. Hari sudah mulai gelap saat kulihat Yanto seperti tengah mencari sesuatu. "Kamu dengar gak, Nyu?" Aku yang mendengar pertanyaannya pun terdiam, mencoba menajamkan pendengaran agar lebih peka akan keadaan sekitar, mencoba berkonsentrasi agar aku bisa mendengar apa yang telah Yanto dengar. "Aku gak dengar apa-apa, Tok," gelengku setelah beberapa saat memperhatikan sekitar. "Aku mendengar suara gamelan dari arah sana, Nyu," ucap Yanto yakin. Aku berpikir sejenak. Kejadian ini mengingatkanku pada pasar goib kemarin. "Ayo kita ke sana, Nyu," ucap Yanto mengajakku. Aku pun tetap terdiam. Bukankah sudah jelas jika kita ingin pulang harus menyusuri sungai, seperti pesan ibu warung kemarin kepadanya? Jika kami menuju suara gamelan yang Yanto dengar, maka kami akan semakin jauh dari jalan pulang. "Kayaknya kita terus jalan menyusuri sungai saja deh, Tok. Takutnya kita akan semakin jauh dari arah pulang," ucapku mencoba mengingatkan. "Tapi aku lapar, Nyu." Sebenarnya aku pun sama laparnya, sama seperti Yanto. Tapi untuk menjauh dari jalan pulang, aku tak yakin. Bagus jika kami bisa balik kembali ke hilir sungai. Tapi kalau tidak bisa, udahlah toh, kita terus jalan aja dulu. Pasti nanti kita temuin makanan di depan sana, ucapku menolak usulan Yanto. "Kamu gak ngerasain jadi aku, Nyu. Coba aja aku gak ngejar kamu sewaktu itu. Pasti aku udah gak kelaparan, nyaman tidur di kasur, dan sedang ngopi bareng bersama teman-temanku," ucap Yanto dengan nada kesal. Sontak aku pun tertegun, lidahku keluh rasanya. Ada perasaan menyesal dalam dadaku atas apa yang Yanto alami. Ada terbersit perasaan biar aku saja yang di sini dan Yanto harus pulang. Ada perasaan semacam itu terus bergumul di benakku. Namun di sisi lain ada sedikit keegoisan dalam hatiku. Tolong bertahan sebentar saja agar kita bisa pulang sama-sama. Entahlah, tak ada keberanian untuk berdebat dengannya, menyadari semua akar masalahnya berasal dari ulahku. Gak ada yang kebetulan yang aku sengaja, Tok. Kalau saja aku tahu sedari awal akan jadi gini, aku gak akan milih kamu untuk terlibat dalam masalah ini, Tok, ucapku parau dengan senyum pahit. Kemudian Yanto pun menatapku nanar. Namun akhirnya dia tetap melangkah mencari sumber suara yang dia dengar. Dan mau gak mau, aku pun mengikutinya, menembus rerumputan setinggi dadaku. Kami terus berjalan sampai akhirnya kami tiba di tanah lapang yang terdapat sebuah acara pagelaran wayang. Suasana penontonnya riuh penuh. Aku sampai harus berdesak-desakan agar punggung Yanto tetap terlihat. Aku melihat Yanto menghampiri sebuah warung tenda. Aku pun menyusulnya dan duduk di sampingnya.
Kami pun memesan makan dan minum tanpa banyak bicara. Setelah makan dan membayar, kami pun duduk menonton di sebuah tikar anyaman yang tak jauh dari tempat kami. Malam semakin dingin, sedingin ekspresi para penonton. Tak terlihat ekspresi senang maupun sedih dari wajah mereka. Dari sini aku tahu kalau ini bukanlah pertunjukan wayang biasa. Dan satu hal yang membuatku terbelalak kaget saat dayang itu memperagakan adegan yang aku dan Yanto alami. Dimulai dari munculnya siluet 6 orang yang tengah berjalan. Lalu ada sosok perempuan yang mengikuti di belakang salah satu di antara rombongan itu. Disusul dengan adegan seseorang yang tengah melihat perempuan di semak-semak. Aku tahu benar jika itu adalah aku. Tak berhenti sampai di sana. Ada sosok yang mengikuti kami tengah memandang di dekat tenda saat berhenti di suatu tempat. Itu aku yakini adalah pos Kop-Kopan. Lalu diperagakan lagi tentang banyaknya mata yang mengawasi kami dari balik gubuk. Aku rasa itu adalah saat di pondokan. Semua diperagakan secara detail oleh sang dalang. Lalu saat adegan salah seorang dari kami sangat terkejut saat melihat ada seorang pendaki lewat. Kemudian peragaan saat aku celingukan mencari sosok perempuan. Sampai pada tahap adegan yang sangat aku sesali. Terlihat siluet diriku tengah mengejar sosok perempuan. Terlihat juga adegan saat Yanto mengejarku di belakang. Dan saat adegan kami melewati pohon kembar, siluet kami menghilang. Kulihat Yanto tak berkedip memperhatikan setiap adegan siluet dari balik layar. Kamu tahu siapa siluet yang kaget melihat pendaki itu, Nyu? Itu aku. Siluet orang yang selalu diikuti adalah Maya. Itu baturnya. Dan siluet yang dikejar adalah kamu. Ucap Yanto dengan mimik wajah nanar. Aku menganggukkan kepalaku paham dan kembali menatap layar. Terlihat ada siluet 2 orang yang tengah bergandengan tangan. Aku yakin itu Maya yang entah dengan siapa. Mungkin Dadang. Dan adegan beberapa orang tengah melingkari api unggun. Dan sosok itu muncul lagi, berdiri di atas api unggun tersebut. Kemudian layar pun tiba-tiba padam, menyisakan pandangan para penonton yang menatap tajam ke arah kami. Sontak Yanto pun bergegas bangun, disusul aku yang langsung meraih tangan Yanto. Pulang! Teriak suara perempuan di belakangku yang memakai jarit dan berkebaya merah. Saat mendengar teriakan itu, sontak Yanto berlari mengikuti sosok itu. Aku mengikuti Yanto dengan perasaan bingung dan degup jantung yang berdebar sangat kencang. Bagaimana tidak, di belakang aku melihat orang-orang tadi berubah menjadi makhluk yang tak dapat aku jelaskan dengan kata-kata. Terlebih saat mereka ikut mengejar di belakang kami. Jangan menoleh ke belakang, Nyu, ucap Yanto terus berlari. Siapa yang kamu ikuti, Toh? Teriakku kalut, takut jika yang dia ikuti adalah makhluk yang jahat. Baturnya Maya, Nyu, sahut Yanto. Mendengar itu aku pun mempercepat lariku. Sedikit lega karena teman-temanku tak berdiam diri saat aku dan Yanto hilang. Mereka terus berjuang untuk menolong kami dengan caranya mereka. Sedang kami di sini pun terus berjuang untuk bisa segera pulang. Semakin kencang aku dan Yanto berlari, semakin banyak pula makhluk menyeramkan bermunculan. Bukan inginku untuk melihat keberadaan mereka, namun sosok-sosok itu terlalu mencolok hingga merenggut fokus pandanganku. Terlebih pada sosok yang aku benci setengah mati di antara mereka. Ya, dialah sosok yang telah menandaiku. Awalnya aku memang melihatnya sebagai perempuan cantik saat kami bertatap muka di pos pondokan. Masih segar dalam ingatanku saat dia bercerita padaku tentang nasibnya yang malang itu, sehingga membuatku merasa iba padanya. Aku gak punya teman dan selalu merasa kesepian. Aku senang bisa ketemu kamu. Namun jika temanmu itu tahu, dia tak akan suka melihat aku datang menemuimu. Ucap perempuan itu memelas. Itulah awal mula aku mengenalnya. Namun sayang, saat itu Yanto memergokiku hingga dia segera menjauh dariku. Dan sangat disayangkan karena kebodohanku.
Aku sempat berpikir bahwa Yanto sangat membencinya, dan aku tak merasa aneh saat Yanto berulang kali mengawasi dan memperingatkanku tentang sikap ganjilku karena merahasiakan sosok perempuan itu. Kini aku menatapnya tajam, menatap sosok perempuan itu dengan segenap amarah di dadaku, membuatnya tak kalah tajam menatapku. Berangsur-angsur wajahnya yang cantik berubah menjadi sangat mengerikan. Berbaju merah dengan muka berlumuran darah dan rambut yang kusut menjuntai sampai mata kakinya. Itulah wujud asli yang ia tampakkan padaku saat ini. "Nyu, naik!" Fokusku teralihkan oleh teriakan Yanto yang menginstruksikan agar aku naik ke atas. Bukan main medan yang harus kami daki. Salah-salah jika kami terpeleset dan jatuh, bisa saja kami mati. Sesaat aku dan Yanto berhenti di bawah tebing yang begitu tinggi. "Nyu, dengerin aku. Aku gak bisa lagi pegang tanganmu. Kamu tahu sendiri kan medannya seperti apa. Kita sudah berjuang sampai sejauh ini. Kita harus pulang sama-sama, Nyu. Jadi apapun yang kamu lihat dan apapun yang kamu rasakan, jangan sampai membuatmu takut," ucap Yanto menatapku dengan penuh harap. Aku pun mengangguk. Rasa takutku tak bisa pulang, mengalahkan rasa takutku pada makhluk-makhluk itu. Yanto mendaki terlebih dahulu, sedang aku menyusulnya selang beberapa saat. Saat para makhluk itu mulai bergerak mendekat, saat itulah aku mulai mendaki. Menginjak batu dan menggapai apa saja yang bisa kami gapai. Rumput, tanaman, rambat, celah batu, akar dan apapun itu, asal bisa membuat kami naik. "Ah!" teriakku. Aku berteriak saat yang kupegang adalah ular. Ya, ular dengan mata merah menyala. Sungguh, aku merasakan ular itu dalam genggamanku. Sisiknya agak kasar dan badannya lentur berlendir. Dengan cepat aku melemparkannya ke bawah. Sesaat aku berhenti dengan badan yang gemetar hebat karena perasaan geli, kaget dan takut yang bercampur menjadi satu. "Jangan berhenti!" teriak Yanto. Sekilas ia melihatku, namun tak berhenti mendaki. Benar kata Yanto, jika terlalu lama berhenti, takutnya mempengaruhi dan melemahkan rasa optimisme dalam diri. Ini adalah jalan satu-satunya agar aku bisa pulang. Sedangkan tebingnya baru seperempat jalan yang baru dapat kudaki. "Ah!" teriak Yanto. Kakinya hampir tergelincir jika tangannya tak kuat berpegangan pada akar pohon. Mungkin dia juga melihat ular atau makhluk semacamnya, hingga membuatnya takut dan nyaris terjatuh. "Tok, aku gak apa-apa," teriaknya terus merayap. Semakin tinggi kami naik, semakin berat medan dan rintangannya. Angin bertiup sangat kencang, hingga membuat kami harus mencengkram akar pohon dengan sangat kuat. Dan betapa terkejutnya aku saat Yanto berteriak sangat kencang, dibarengi dengan badan Yanto yang merosot ke bawah. "Ah!" Aku membelalakan mataku dan dengan sigap mencengkram tangan Yanto saat dia merosot tak jauh dari tempatku. "Toh, bertahan!" ucapku tak kalah panik saat aku dapat mencengkram tangannya hingga dia tak sampai jatuh ke bawah. "Ah!" teriaknya lagi dibarengi isaknya yang pecah. "Toh, tenang, coba terus bertahan," ucapku sembari terus berusaha menopang berat tubuhnya dengan sekuat tenagaku. "Kayaknya kamu harus pulang sendiri, Nyu," ucap Yanto tersenyum getir di sela isakannya. "Enggak, Toh, kamu harus bertahan dan pulang bareng aku," ucapku bersikeras. Namun tak bisa kupungkiri, tangan Yanto semakin turun dalam genggaman dan kurasakan berat badannya semakin berat. "Pesanku hanya satu, Nyu. Kamu harus hidup lebih baik dari yang dulu," ucap Yanto dibarengi dengan tangan satunya menepis genggaman tanganku, membuat genggamanku terlepas hingga Yanto merosot jatuh dan tergulung meluncur ke bawah. "Toh, Yanto! Walah, Toh!" teriakku terus menerus. Aku panik melihat Yanto yang jatuh bergulung. Berkali-kali aku memanggilnya,
berharap ada jawaban. Namun sampai suaraku serak, tiada jawaban dari bawah sana. Terlebih gelap menambah kengerian dan kini aku sendirian. Kini bukan lagi teriakan, isaku pecah dengan tubuh bergemetar. Jika terjadi sesuatu pada Yanto di bawah sana, sudah pasti itu adalah salahku. Bagaimana aku bisa pulang membawa muka dan bersikap seolah sedang butuh pertolongan, sedang Yanto berada di jurang untuk kedua kalinya, dan akulah penyebabnya.